Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 akan membuat tugas kelompok, yaitu pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi pupuk sebagai upaya kewirausahaan dan pelestarian lingkungan dalam materi kimia unsur. Ini adalah anggota dari kelompok 4. Tujuannya yaitu mengatasi masalah sampah rumah tangga sekaligus mendapatkan pupuk organik yang sangat bermutu, mengetahui kimia unsur dari pupuk kompos dan pupuk kalsium. Pupuk organik sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi pertanian baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan. Masyarakat pada umumnya melihat bahwa cangkang telur hanyalah limbah yang sudah tak terpakai karena tidak mengetahui kandungan yang ada dalamnya dan akhirnya tidak memanfaatkan dengan baik cangkang telur tersebut. Padahal cangkang telur tersebut memiliki kandungan kalsium yang sangat tinggi dan tentunya kalsium bisa dimanfaatkan dalam banyak hal. Contohnya dibuat pupuk yang bagus untuk tanaman. Perkembangan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat saat ini berpengaruh bagi masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan bisnis, baik besar maupun kecil agar dapat dikenal secara global, membuat banyak peluang bisnis dari penjualan pupuk tersebut. Pupuk kompas berasal dari penguraian sampah organik seperti dedaunan. Pengomposan sebenarnya bisa terjadi secara alami, namun ketika ada tindakan dari manusia seperti penambahan mikroorganisme, penguraian pengomposan terjadi lebih cepat. Kemudian cara pembuatan dan kandungan hara yang terdapat dalam kompos membuat banyak petani mulai tertarik menggunakan pupuk organik ini. Jenis-jenis pupuk ini bisa dilihat dari 3 aspek. Pertama, dilihat dari proses pembuatannya, yaitu ada kompos aerob dan anaerob. Kedua, dilihat dari dekomposernya. Ada kompos yang menggunakan mikroorganisme dan ada juga yang memanfaatkan aktivitas makroorganisme. Ketiga, dilihat dari bentuknya, ada yang berbentuk padat dan ada juga yang berbentuk cair. Pupuk kompos daun bermanfaat bagi tanaman karena memiliki kandungan nutrisi yang luar biasa. Nutrisi yang terkandung dalam kompos daun adalah unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro yaitu nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium. Kelima unsur ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nitrogen dapat mempercepat pertumbuhan akar, batang, dan daun pada tanaman. Fosfor dapat menyimpan energi dan merangsang pertumbuhan akar, bunga, serta buah. Kalium dapat membentuk cabang dan akar yang kuat serta membuat tanaman lebih tahan terhadap penyakit. Sementara itu, sulfur berperan dalam pembentukan anakan tanaman dan bintil akar. Kalsium membantu pembentukan bulu-bulu akar dan biji serta menetralkan senyawa yang tidak bermanfaat bagi tanah. Terakhir, magnesium berfungsi dalam peredaran fosfat dalam tanaman serta pembentukan klorofil, lemak, karbohidrat, dan senyawa minyak. Tak kalah bagusnya, pupuk kompos daun dan sayuran sampah juga mengandung unsur hara mikro. Unsur hara mikro yang terdapat dalam pupuk daun kering dan sampah sayuran adalah tembaga, besi, klor, boron, seng, mangan, dan molibdenum. Fungsi tembaga adalah membantu pembentukan klorofil dan enzim pada tanaman. Besi bermanfaat untuk membantu proses pembentukan klorofil dan pernapasan tanaman. Lalu klor berfungsi untuk meningkatkan hasil kering tanaman. Contohnya kapas, tembakau, sayuran, dan kentang. Kemudian boron berguna untuk transportasi karbohidrat ke tubuh tanaman dan membantu pembelahan sel pada tanaman biji. Seng berperan untuk mengaktifkan enzim pada tanaman serta memanjangkan ruas pada sel batang. Selain zat di atas, ada juga mangan dapat melancarkan asimilasi dari kerja enzim. Sementara itu, yang terakhir adalah molibdenum yang bermanfaat untuk mengaktifkan enzim nitrogenase. Pupuk kalsium merupakan salah satu jenis pupuk yang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Kalsium adalah unsur yang hara yang berperan dalam pembentukan dinding sel dan memperkuat sistem tulang daun. Kandungan cangkang telur terdiri atas 97% kandungan karbonat, sisanya fosfor, magnesium, natrium, kalium, seng, mangan, besi, dan tembaga. Cangkang telur mengandung hampir 95,1% adalah garam organik, 3,3% bahan organik terutama protein dan 1,6%
air. Komponen utama dari garam organik pada cangkang telur ayam didominasi oleh kalsium karbonat CaCO3 dengan kandungan hingga 98,5% dengan kalsium fosfat dan magnesium karbonat yang masing-masing mengandung komposisi sekitar 0,7% tingginya kadar garam, yang disertai adanya senyawa organik dalam telur ayam berpotensi mencemari lingkungan akibat aktivitas mikroba di dalamnya. Kandungan kalsium pada cangkang telur yang cukup besar dapat dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi bagi tanaman. Kalsium merupakan suatu zat yang berperan penting dalam pembentukan struktur tubuh, tulang, dan gigi pada manusia dan hewan serta dinding sel pada tanaman. Peran kalsium paling khususnya pada tanaman antara lain menebalkan dinding sel, meningkatkan pembentukan sel akar, kofaktor proses enzimatis dan hormonal, pelindung dari cengkaman, panas, hama, dan penyakit pada tanaman. Ketersediaan nutrisi kalsium didapat dari media tanaman dan pemberian pupuk. Kalsium pada pupuk merupakan unsur makro selain nitrogen, fosfor, dan kalium yang berfungsi untuk mendorong pembentukan dan penumbuhan akar lebih dini, memperbaiki keterangan tanaman, dan meningkatkan pH tanah. Kita lanjut cara pembuatan pupuk kompos. Ini adalah bahan dan alat untuk membuat pupuk komposnya. Nah, yang pertama adalah kumpulkan sampah rumah tangga sebanyak-banyaknya. 2. Potong sampah kecil-kecil agar cepat terurai. Di video ini terdapat mantan dari anggota kelompok 4 yaitu Harry. Terima kasih Harry telah membantu. Tambahkan daun kering juga, setelah itu kita aduk rata. Dan jangan lupa kita membuat alat untuk wadah dari pupuk kompos tersebut, yaitu 2 tong yang kita jadikan atau kita sulap menjadi wadahnya. Itulah seperti inilah ilustrasinya. Cara pembuatannya saya lupa videokan, tapi seperti inilah ilustrasinya. Karena kita membuat pupuk komposnya padat dan cair, kita campurkan air bas secara rutin ya. Yang kelima, packing semua pupuk POC dan padat. Dalam 5 bulan kita menghasilkan 6 pupuk kompos padat. Di sini kita juga menghasilkan pupuk POC dengan ukuran 600 ml 5 botol dan 3 botol dengan ukuran 1,5 liter. 2 botol terpisah karena sudah dibeli orang. Maaf ya. Kita lanjut cara pembuatan pupuk kalsiumnya. 1. Kumpulkan cangkang telur sebanyak-banyaknya. 2. Bersihkan cangkang telur. 3. Rebus cangkang telur. 4. Keringkan cangkang telurnya. Haluskan cangkang telur menggunakan blender. Yang keenam, packing cangkang telur 300 gram. Di sini kita menghasilkan 7 bungkus pupuk kalsium dengan ukuran 300 gram. Berikut adalah hasil penjualan yang kita peroleh. Berikut adalah tabel kewirausahaan dari penjualan pupuk. Kita lihat bahwa tidak ada modal di kesemua produk. Jadi untuk laba bersihnya tinggal kita kalikan harga jual dengan jumlah produk yang kita pasarkan. Jadi di sini total pemasukan kita yaitu keempat produk, labanya kita jumlahkan saja. Jadi 309.000. Dan ini adalah foto-foto para pembeli dari pupuk-pupuk yang kami jual. Rata-rata adalah petani sawit yang sebelumnya tahu akan kegunaan dari pupuk kompos dan pupuk kalsium. Seperti contohnya untuk menyuburkan tanah atau tanaman yang mereka tanam. Nah, kesimpulannya yaitu 1. Limbah dapur yang bagi orang tidak berguna dapat dijadikan sebagai pupuk organik yang bernilai jual. 2. Pupuk organik mendukung pertanian ramah lingkungan karena tidak mengandung bahan kimia yang merusak lingkungan. 3. Meningkatkan kualitas tanah. Kompos mengembalikan bahan organik ke tanah dan memberikan kesuburannya.
4. Kalsium berguna untuk menutrisi tanah, bersumber dari cangkang telur yang bagi orang hanyalah limbah tak terpakai. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.